Pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD, itu sama artinya sebagai pemilihan oleh ketua umum partai. Kenapa bisa begitu? Karena setiap anggota dewan, baik itu di DPR maupun DPRD, tunduk pada ketua fraksinya. Dan ketua fraksi tunduk pada titah para ketua umum partainya, melalui ketua DPW provinsi dan DPD kabupaten atau kotanya. Berani menolak titah ketua umum partai atau berbeda pandangan dengan ketua umum partai, maka anggota tersebut harus siap-siap di PAW atau digantikan posisinya dari dewan dengan figur lain pilihan partai. Sudah banyak fakta membuktikan itu, dan dari sana jugalah salah satu awal julukan sekaligus kritik bahwa wakil rakyat hanyalah paduan suara yang akan satu suara mewakili keputusan ketua partainya. Dengan demikian, maka mencabut hak dasar rakyat untuk bisa memilih sendiri kepala daerahnya, lalu dialihkan menjadi pemilihan oleh DPRD, itu bisa diartikan sebagai mencabut hak rakyat lalu menyerahkannya secara sukarela kepada para ketua partai. Para ketua partai inilah yang pada akhirnya bisa menentukan siapa yang akan menjadi bupati A, siapa yang akan jadi wali kota B, dan siapa yang akan jadi gubernur C. Itu artinya mereka ingin memastikan bukan lagi rakyat yang bisa memilih dan menentukan siapa kepala daerahnya, melainkan di tangan Ibu Megawati, Pak Prabowo, Pak Zul, Pak Bahlil, Mas Kaisang, dan para ketua partai lainnya lah yang akan menentukan siapa bupati di kabupaten kita, siapa wali kota di kota madya kita, dan siapa yang jadi gubernur di provinsi kita. Walaupun kita punya tokoh favorit atau terpercaya, tapi kalau tidak direstui partai atau tidak mau tunduk kepada kepentingan para ketua partai tadi, maka orang lainlah yang akan jadi bupati, wali kota, dan gubernur kita. Dan karena mereka merasa dipilih oleh para ketua umum partai, maka dengan sendirinya rasa hutang budi itu akan jatuh pada para ketua partai tadi, bukan lagi pada rakyat. Sementara rakyat nanti hanya bisa tercenung, karena bahkan setelah segala tuntutan pajak yang semakin tinggi, persaingan kerja yang semakin berat, hak ekonominya yang sering dikorupsi, lalu kini daulat dan hak dasarnya untuk bisa memilih sendiri pemimpin pun diambil paksa darinya. Dan kalau sudah seperti itu, maka bersiap-siaplah kita sebagai rakyat tidak lagi menjadi tuan, melainkan menjadi objek semata bagi para pemegang kekuasaan. Yuk, berikan pendapat teman-teman dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kesadaran ini semakin memasyarakat dan tersebar luaskan. Saya datang ke Lebak tahun 2010 ketika mengantarkan pengajar muda bekerja menjadi guru di sana. Dan di tahun itu, bahkan mungkin sampai sekarang, ketertinggalan itu terjadi luar biasa. Indeks pembangunan manusia ini perlu jadi alat ukur yang diprioritaskan. Kita Bapak sekalian, sampai tujuan kita mengubah angka indeks. Tujuan kita adalah mengubah kualitas manusia Indonesia menjadi jauh lebih baik, bukan sekedar indeks. Kenapa saya katakan ini penting? Seperti kita ingin angka pengangguran kita menurun. Menurut saya itu tidak tepat. Kita perlu ingin agar pengangguran menurun. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membuat alat ukur yang memudahkan. Misalnya disebut bekerja bila apa? Disebut bekerja bila minggu lalu bekerja 1 jam. Itu namanya kerja. Bapak sekalian, kalau caranya menghitung begitu, maka angka pengangguran itu menjadi amat rendah. Ya lagi nanggung soalnya. Kenapa? Nah, dihitungnya adalah 1 minggu lalu bekerja 1 jam. Karena itu, jangan hanya mengubah angkanya, tapi mengubah kenyataannya. Karena itu yang kita butuhkan. Jadi, saya setuju yang disampaikan Pak Sumawijaya. Kita perlu konsentrasi pada kesehatan, lalu pendidikan. Dua itu akan meningkatkan kualitas manusia kita. Dan saya sering sampaikan, bukan kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas manusia. Nah, ini PR yang disampaikan, menurut saya penting. Dan tadi disebutkan masyarakat sebagai subjek. Kita harus bekerja sebagai gotong royong. Gotong royong itu artinya apa? Setara. Negara dengan rakyat, rakyat dengan negara bekerja setara
untuk mengubah kondisi dan melunasi janji-janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip ini tentu saja menjadi subjek. Nah, yang harus belajar siapa? Yang harus belajar negara. Karena negara seringkali menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pelaku pembangunan. Padahal sebenarnya pelaku pembangunan itu banyak sekali. Dan di civil society luar biasa. Hari ini kita berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang usianya 70 tahun. Ini adalah civil society yang membangun. Ini bukan bangunan yang dibuat oleh negara, tapi Muhammadiyah ikut ambil tanggung jawab untuk mendidik anak-anak Indonesia memiliki pendidikan tinggi, dan itu dikerjakan sudah 70 tahun. Sikap ini yang harus muncul. Jadi saya setuju sampaikan tadi. Sebenarnya Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat luar biasa bagaimana Shirley Anavita kembali memberikan kritikan tajam kepada pemerintah, teman-teman ya, kepada DPR. Ya, bagaimana rencana mengembalikan pilkada tidak langsung ini, teman-teman ya, sangat menuai protes ya di berbagai kalangan, baik politikus, masyarakat, aktivis, dan sebagainya. Ada rencananya ya, bagaimana dibocorkan oleh bocor halus Tempo juga. Ada beberapa partai besar yang kemudian bahkan sudah ketemu ya, bahkan sudah menjadi kong kali kong, teman-teman ya. Mereka-mereka yang mempunyai kekuatan-kekuatan besar baik di parlemen ataupun di pemerintahan, sehingga ini berdampak bisa menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Bahkan pemilu secara langsung itu adalah sebuah amanat konstitusi, teman-teman ya. Setelah reformasi, bagaimana masyarakat bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Kalau ini dihilangkan, ya, kan ini berbahaya. Kalau DPR yang memilih kepala daerah, teman-teman ya, ini juga berbahaya sekali ya. Dan akan ada permainan di sana. Dan kalau alasannya adalah karena efisiensi, karena anggaran untuk pemilu atau pilkada itu terlalu besar, ya bukan berarti menghilangkan hak rakyat itu yang solusinya. Ya cari cara lain supaya masyarakat tetap bisa memilih, ya kan, secara langsung, namun mekanismenya berbeda. Ya, contohnya seperti apa? Ya contohnya bagaimana vote, ya kan, di vote. Jadi ini bahkan beberapa negara juga melakukan vote, ya voting, sehingga bisa ya, meminimalisir anggaran, teman-teman ya. Jadi bukan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Inilah yang disampaikan Shirley Anavita ya, untuk menolak pemilu tidak langsung. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.